Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anjada Wajada, kajian ayat-ayat motivasi hari ini adalah tentang jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mengapa kita diperintahkan untuk sabar? Sabar itu suatu keadaan di mana kita berlapang dada. Berlapang dada menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Lalu kemudian kita menerima dengan ikhlas. Dan kemudian kita selalu mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Sabar ini akan menjadi kunci penting kita menghadapi kehidupan. Kenapa? Kalau nggak sabar, pasti akan jauh lebih susah. Kalau kita tidak menyabari perjalanan kehidupan kita, pasti akan jauh lebih susah. Sabar itu memang mutlak diperlukan. Sabar inilah yang akan membuat kita bertahan. Manusia dari kecil itu selalu punya tantangan, selalu dicoba, selalu diuji dengan berbagai tantangan. Yang membuat manusia bertahan apa? Sabar. Karena dia tahu bahwa ini adalah ketentuan Allah, lalu kemudian menyadari bahwa yang harus dilakukan adalah menyabari itu, berlapang dada, ikhlas menerima apa yang terjadi, lalu kemudian berusaha menghikmati semua prosesnya, menghikmati semua ujian yang dia hadapi. Dengan kesabaran itu, selepas orang bisa melewati ujian, orang itu akan menjadi orang-orang yang jauh lebih tangguh, jadi orang-orang yang jauh lebih kuat. Maka Allah berfirman di sini, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan jangan lupa dipasangkan di sini sabar dengan sholat. Sabar dengan sholat ini kenapa kemudian dipasangkan? Karena sholat itu wahana pembersihan diri kita. Wahana kita itu mengadu kepada Allah. Cara kita kemudian berkomunikasi kepada Tuhan. Apalagi coba cara kita berkomunikasi dengan Tuhan yang paling baik itu selain sholat. Setiap hari minimal 5 kali kita mengadu pada Tuhan. Ya Allah, beristighfar, memohon ampun, lalu memohon disucikan diri kita, lalu kita menghamba kepada Allah. Dalam setiap sholat kita ada kehusyuan yang kita ciptakan, yang itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin dekat dengan Allah melalui sholat kita berkomunikasi, kita menyerahkan semuanya pada Allah. Kita berkomunikasi, memohon ada jalan keluar dari semua tantangan dan rintangan yang kita dapatkan. Ditambah dengan sabar, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang maha hebat untuk kita bisa mengatasi segala sesuatu. Seberat apapun masalah datang kepada kita, kuncinya sabar dan sholat. Semakin berat masalahnya, sabar dan sholat. Sabar dan sholat akan menjadi penolong kita, bukan hanya untuk kita keluar
dari semua masalah kita, tapi sabar dan sholat ini akan menjadi pahala untuk kita di akhirat nanti. Karena itu, sabari saja hidup ini. Lapang dada atas semua hal yang terjadi dengan kita, dan kita perbaiki sholat kita. Insya Allah, sabaran, sholat ini akan menjadi jalan keluar kita. Allah yang ngasih masalah, lalu kita berkomunikasi melalui sholat-sholat kita. Insya Allah, Allah akan selalu kasih jalan keluar. Maka sabar dan sholat akan selalu menjadi penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mudah-mudahan kita selalu sabar dan selalu bisa memperbaiki sholat kita. Salam manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.